Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Tadi saya lihat juga ada beberapa dari Anda yang ikut webinar sebelumnya ya. Nah, yang sebelumnya itu dengan partner saya Judith. Eh, dia dari IPS Malaysia. Biasanya saya partneran dengan Judith khususnya untuk Portugal sama Greece ya. Nah, oke. Untuk webinar kali ini saya akan membawakan eh, perbandingan, jadi nggak apa namanya, nggak detail masing-masing tapi perbandingan antara satu eh, residence permit dengan yang lainnya, yaitu untuk beberapa negara nanti akan kita bahas ya. Buat Anda yang tadi belum ikut, saya introduce diri saya dulu ya. Nama saya Georgina, saya dari Internegeri Migration. Eh, saya Kami memfasilitasi untuk residence permit baik untuk investment maupun yang non investment ya. Kalau investment itu golden visa, untuk yang residence permit untuk passive investment, ada juga yang active investment untuk entrepreneur visa. Sedangkan kalau yang non investment bisa skilled workers, bisa satu lagi. Kalau Amerika itu ada green card dengan EB3, istilahnya EB3, green card dengan non investment bisa, dan unskilled. Itu satu-satunya yang pakai unskilled job bisa dapat PR. Selain itu, yang non investment ada retirement, digital nomad, dan special ya, yang khusus misalnya atlet, artis dengan apa namanya, dengan prestasi yang internasional, atau juga selain itu bisa juga untuk beberapa negara seperti Uni Emirat Arab. Anda bisa juga buka perusahaan remote dan apply izin tinggal, itu juga bisa. Berikut ini beberapa negara yang kami cover: Amerika, Kanada, Australia, Portugal, Cyprus, Greece, Malta, Hungary, Italy, Bulgaria, UAE, sama Malaysia. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas ya, mengenai perbandingannya antara satu sama yang lain. Semua negara ini adalah negara Schengen kecuali satu, yaitu Cyprus. Kalau nggak akhir tahun ini, tahun depan ya akan masuk ke Schengen. Nah, untuk disclaimer, pertama kali kami ingin menyampaikan bahwa presentasi ini hanya informasi, menyampaikan informasi ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik dengan salah satu program, maka kami akan menghubungkan Anda dengan pihak terkait ya, entah dengan properti developernya, entah dengan, yang pasti dengan lawyer, karena Anda harus menunjuk lawyer itu dan sign agreement untuk menunjuk lawyer itu untuk memfasilitasi Anda. Karena kalau residence permit ini nggak cuma apa ya, satu kali apply gitu loh ya, karena kan nanti ada renewal, renewal, renewal. Nah, itu. Nah, untuk Portugal biasanya saya kerja dengan Judith karena fundsnya itu banyak. Jadi dia yang melakukan due diligence untuk fundsnya. Saya lebih ke market ya, yang screening marketnya. Karena kan kadang orang, bukan kadang ya, sering orang bingung mau milih yang mana ya gitu, yang cocok gitu ya. Nah, satu lagi, dengan kami, dengan Internegeri nggak ada fee tambahan ya untuk investment ya. Untuk yang program ini investment nggak ada fee apapun. Eh, Kemudian ada dua agreement biasanya yang ditandatangan, satunya dengan eh, lawyer ya, immigration attorney, satunya lagi dengan provider, entah dengan property developernya, entah dengan fund managernya, fund providernya, dan sebagainya. Nah, sebetulnya istilah golden visa itu biar menggampangkan aja ya. Padahal tidak semuanya menyebut programnya dengan golden visa. But basically yang dipresentasikan hari ini adalah izin tinggal melalui investasi pasif. Ya, jadi tanpa keharusan pindah, ya, tanpa harus pindah. Karena
keberatannya kalau untuk investor itu di situ karena dia maunya dapat kartunya, dapat benefitnya, tapi nggak mau pindahnya. Dan juga fleksibilitas kalau dia satu keluarga itu orangnya banyak, ada orang tuanya, ada mertuanya, ada anaknya nggak pindah, dia mau pindah, or, itu lebih cocok dengan Golden Visa atau pokoknya Residence Permit by Passive Investment RBI ini. Terus selain itu dia juga nggak ada medical check up, nggak ada wawancara, tapi perlu sebelum, jadi nggak perlu medical check up, tapi Anda perlu asuransi kesehatan. Nah, ini kurang lebih benefitnya. Selain tadi udah disebut nggak ada wawancara, nggak ada syarat bahasa, nggak ada usia maksimum, stay-nya juga minimum 0 sampai 7 hari setahun, dan bisa 3 generasi kecuali Hungary sama Cyprus. Itu 2 generasi. Dan bisa bebas visa ke 90 ke 29 negara Schengen, tapi dengan batasan 90 hari maksimal per 180 hari. Ya, terus bisa kalau Anda mau jadi citizen bisa setelah 5 sampai 10 tahun rata-rata, dan bisa investasi di properti. Portugal, kecuali Portugal, Hungary, sebenarnya ada tambahan juga tadi Italia juga nggak bisa sama Bulgaria. Terus Anda dapat fasilitas untuk biaya lokal, baik fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Eh, Kalau Anda tidak pindah, maka tidak dikenakan worldwide income hanya di sana. Jadi Anda hanya bayar pajak untuk income Anda yang dihasilkan di sana. Misalnya kalau properti nanti disewa dapat income tax yang dari sewanya, rental rental propertinya atau dari investmentnya. Nah, itu aja yang Anda bayarkan di sana. Jadi memang selain lawyer dia ada juga fee untuk me- mengurus pajak ya. Dan ini juga sebagai warisan karena bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Saya akan cover secara cepat aja ya. Bedanya antara European Union, Schengen, sama Eurozone. Kadang bingung kalau European Union itu apa sama Schengen? Enggak sama ya. Kalau European Union itu 27 negara itu lebih kepentingan ekonomi, politik, atau perdagangan ya. Jadi lebih ke sana. Sedangkan kalau Schengen itu lebih ke lalu lintas orang, traveling. Itu Schengen. Jadi ada negara EU yang bukan Schengen. Contohnya Cyprus, EU yang non Schengen. Irlandia juga EU non Schengen. Contohnya ya. Sedangkan, oke. Sedangkan Schengen, ini adalah untuk lalu lintas orang. Ya, untuk lalu lintas orang. Ada 2 negara baru yang baru masuk Schengen, yaitu Bulgaria sama Romania tahun lalu. Sedangkan ada negara yang Schengen tapi bukan EU. Contohnya Iceland, Switzerland, Norway. Itu Schengen tapi bukan EU. Jadi Anda bisa pergi ke sana tapi itu bukan EU, bukan negara EU ya. Jadi tidak termasuk dalam, kalau Golden Visa ini tidak termasuk dalam negara-negara ini karena dia bukan negara EU. Sedangkan kalau untuk residence permit itu kaitannya dengan EU bukan dengan Schengen, untuk Anda apa namanya, untuk Anda tinggal dan sebagainya. Nah, ini untuk Eurozone. Kalau Eurozone itu terkait dengan mata uang. Jadi negara mana yang negara EU yang pakai euro. Nah, ini sekarang ada 21 tambahannya awal tahun ini Bulgaria yang baru pakai euro. Oke, nah ini saya mengcover yang sangat basic bedanya antara residence permit dan permanent residence. Secara umum, kalau residence permit itu sebetulnya temporary residence. Kenapa dibilang temporary? Karena ada kolateralnya. Ya, misalnya kolateralnya Anda
harus investasi, ya, apapun investasinya, tapi Anda harus investasi. Sedangkan kalau untuk permanent residence, Anda bisa melepas investasinya itu setelah dapat PR, Anda seperti Portugal, Anda apply Golden Visa, setelah tahun ke-6, Anda mau apply PR, Permanent Residence, setelah dapat PR-nya di tahun ke-7, Anda bisa exit dari investasinya. Tentu harus melihat ya, karena Portugal itu dengan funds, misalnya Anda harus lihat maturitas, ya jatuh tempo dari fundsnya itu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian eh, validity-nya 1 sampai 5 tahun dan bisa diperpanjang, kecuali beberapa yang 10 tahun ya, seperti Hungary itu langsung 10 tahun. Kalau permanent resident itu yang diperpanjang cuma kartunya. Jadi lebih dari sisi administrasi nanti kalau memperpanjang itu lebih gampang kalau memperpanjang PR daripada RP. Jadi kalau residence permit itu dicek lagi investasinya masih ada ndak, SKCK apa-apa segala macam dokumennya banyak. Sedangkan kalau PR itu hanya dijadwalkan biometrik dan ada biometrik di sana. Jadi kartunya tok yang diganti, sedangkan statusnya tidak dicek kembali istilahnya. Ya, terus dari sisi minimum stay, eh untuk apply residence permit ini dan untuk mempertahankannya nanti Anda cukup memenuhi 0 sampai 7 hari tergantung program. Sedangkan kalau PR itu sebagian besar mensyaratkan 183 hari minimum per tahun. Kalau dari residence permit mau apply PR itu 108, sebagian besar akan mensyaratkan 183 hari per tahun selama let's say 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Jadi jalur ke citizenship-nya panjang. Dulu dari Portugal tuh enak, langsung dari Golden Visa bisa langsung citizen. Mulai tahun lalu udah nggak bisa, lewat PR dulu baru citizen. Dan renewalnya tadi udah gampang. Dari sisi biaya, kalau dari resident permit biayanya lebih besar ya, karena ada government fee dan segala macam. Nggak cuma biaya kartu, ada government fee-nya bisa kalau Portugal itu bisa ribuan dolar. Kenapa saya bolak-balik ngomongnya Portugal? Karena kliennya banyak yang Portugal ya dari 2021. Saya sama Judith mempromosikan Portugal dan bulan ini ada 4 klien yang biometrik ya di Portugal. Nah, ini biar ada gambaran negara di mana ini Latvia. Oke, Latvia ini dekat Rusia yang soalnya kan kurang populer ya. Latvia ke dekat Rusia di atasnya Lituania. Terus, nah ini dua negara yang tidak di darat, yaitu satunya Malta. Malta itu dekatnya Italia dan Cyprus itu lebih dekat ke Turki.